Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, kita kembali tentunya untuk sore hari ini dengan tema kita masih yang sama mengenai tobat sebelum terlambat. Dengan narasumber kita ada Bapak Ustadz Ahmad Farhan dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Baitur Rahim Kelurahan Semarang. Kita kembali untuk berbincang dan juga memberi kesempatan bertanya kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Baitur Rahim Kelurahan Semarang. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak Ustadz, nama saya Yanti dari Permata Baitur Rahim Kelurahan Semarang. Di sini yang ingin saya tanyakan sesuai tema Bapak yaitu tobat sebelum terlambat. Di sini yang saya tanyakan bagaimana cara kita mengatasi kadang keimanan kita yang sering naik turun Pak Ustadz. Ada kalanya sesudah mendengar ceramah tobat ya, kemudian ya taat ya, istilahnya sholat tepat waktu, mengaji. Ada kalanya istilahnya keimanan kita menurun. Jadi mohon pencerahan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya semuanya sama Pak Ustadz ya. Manusia ini seperti itu semua. Jadi manusia, malaikat, iblis. Kalau iblis itu dia turun terus, makin hari makin turun. Ya. Kalau malaikat statis, nggak naik nggak turun. Kalau para nabi naik terus orang soleh. Nah kita umumnya awam nih kadang naik kadang turun, fluktuatif. Kadang lebih lama di bawah daripada ke atas. Ibarat roda berputar, pas sampai di bawah pecah bannya kan. Nggak ada tampal ban, nggak ada lagi alatnya. Jadi bocor situlah. Harus ganti ban. Jadi ada 4M Bu minimal. Nah 4M ini nggak banyak ya. Karena kata kawan kemarin, si fulan itu kalau mau ini butuh 10M. Bikin rumah 20M, banyak betul. Ternyata 20M itu 20 kali minjam ya. Bukan miliar, bukan ya. Satu, yang pertama adalah mujahadah, bersungguh-sungguh ya. Jadi kalau sudah niat, sudah dapat pencerahan dan semangat, ya dijaga itu. Jadi sungguh-sungguhnya itu dijaga. Nah, setelah itu muahadah, berjanji, komit. Pokoknya 5 waktu ke masjid, pokoknya lagi bisa ke masjid, pokoknya lagi waktu bisa ke masjid, pokoknya janji ya. Jadi semangat itu dijaga. Pokoknya kalau saya tidak begini, saya nggak usah makan pagi. Kalau masih selama waktu, saya nggak usah makan siang. Di punishment sendiri, tapi jangan sampai menyulitkan juga, nanti bahaya. Jadi muahadah, iltizam. Yang ketiga muraqabah, hadirkan rasa pengawasan Allah. Kenapa misalnya kita ketika ke suatu tempat hati-hati, karena kita tahu CCTV nih setiap sudut. Nah, karena merasa diawasi kita hati-hati. Kalau datang absen duluan, karena fingerprint atau scan wajah, ya kan. Lalu kalau mau ngambil sesuatu nggak mau karena ada yang lihat. Mau ngutil nggak berani karena ada yang mantau. Nah begitu juga muraqabah itu merasa selalu dalam pengawasan Allah. Jadi pas lagi down, Allah kan lihat. Oh iyalah bangunlah. Pas ngulang lagi kumat, Allah kan tahu. Nah kan gitu. Nah yang keempat muhasabah. Jadi siklusnya 4. Mujahadah, muahadah, muraqabah, muhasabah. Muhasabah itu evaluasi. Oh seminggu ini alhamdulillah masih istiqomah. Hari ke-8 agak-agak mulai oleng kan. Nah, evaluasi, jangan oleng lah. Buat lagi staminanya, ingat lagi janjinya, ya kan, kencengkan lagi ikhtiarnya, terus begitu. Jadi muter terus. Mujahadah, muahadah, muraqabah, muhasabah. Jadi berputar terus. Nah itu Bu, agar minimal bisa menjaga iman kita sekalipun fluktuatif naik turun. Ketika turun cepat naik ya, ketika turun cepat sadar. Jangan dia betah, biarlah di bawah aja. Nggak enak semakin tinggi keimanan semakin kencang ujian. Biar tidak kencang ujian rendah-rendah saja iman. Nah, itu kan logika nggak benar. Kalau begitu nggak usah sekolah.
Karena kalau naik SMP berat ujian dibanding SD, SMA lebih sulit daripada SMP, S1 lebih sulit dari SMA, kan gitu. Tapi kan ketika kita mampu melewati ujian itu kan grade-nya beda. Yang kita tamat SD, tamat SMP, SMA, S1, S3 beda. Makanya iman itu sekalipun fluktuatif, ya tetap saja bermohon ke Allah. Makanya tadi merasa diawasi Allah, evaluasi, komitmen lagi, sungguh-sungguh terus begitu. Gitu Bu ya. Oke, gitu dia jawabannya. Ada lagi Bu-ibu yang mau bertanya, silakan. Tentunya tentang tema kita tobat sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya Siti wabarakatuh. Zaleha dari Majelis Taklim Baitur Rahim Masjid Iqlal Semarang. Yang saya tanyakan begini Pak Ustadz, saya ini berempat Pak ya. Jadi dua boleh dikatakan ya kami istilahnya sudah takut kepada Allah, tapi yang duanya tuh belum. Yang saya sayangkan begini Pak, kalau kita pergi seandainya pas waktu zuhur, kan kita berhenti tuh ke masjid, maksud saya kita cukup sekali kan memberikan tahu teman kita, ayo kita sholat, tapi tidak mau juga turun. Asar betul juga maksudnya, kalau saya lah bagi saya kan, karena kita kan juga udah umur tuh takut akan kematian tuh apa yang mau kita bawa. Nggak ada getaran di hatinya, padahal Allah yang manggil gitu kan. Bagaimana Pak, saya sebagai temannya untuk mengajak teman saya ini supaya gimana ya melakukan ibadah. Ya. Demikian Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Jadi tadi ada kita mendapati teman yang malah membawa kita kepada kemungkaran, kemaksiatan. Ada yang dia tidak mengajak kepada kemaksiatan tapi sulit untuk menerima kebenaran. Nah, teman yang baik itu kan sadiquka man khair ashab, sebaik-baik teman itu mayyadulluka ala khair, yang selalu mengajak pada kebaikan. Biarlah ke saat itu teman belum mau, biarlah kalau dia masih belum terpanggil, tapi kita sebagai teman yang baik tetap sampai aja, ajangan saja. Jangan bosan-bosan. Ya, pokoknya kalau memang kita merasa kita yang teman dia, dia teman kita, kita peduli dia, ajak saja. Sampai kapan? Sampai dia mau. Nggak ada ruginya juga kan? Justru nanti kita akan dipandang hamba Allah yang baik, ya kan? Mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, karena kita selalu memposisikan untuk mengajak kepada kebaikan, al-amru bil ma'ruf, dan mencegah pada kemungkaran, an-nahyu 'anil munkar. Justru di situ ujung pertemanan. Ya, kalau kemudian kita anggap sudahlah, tidak ada gunung, saya kok melita aja tidak berubah. Enggak, biarlah. Justru itu ujian pertemanan kita. Selama dia tidak marah, selama dia tidak maki kita, ya sampaikan aja. Ya mudah-mudahan nanti kan mungkin memang tidak dengan wasilah kita, tapi kan kita tuh dapat kebaikan, dicatat. Oh ternyata dapat wasilah dari yang lain. Maaf, mungkin dari keluarganya ada anaknya yang dapat masalah, entah bisnisnya tiba-tiba bermasalah, atau rumahnya mungkin ada musibah. Mungkin setelah itu kata Allah, ketika seorang hamba ini misalnya tadi temannya tidak bisa, tidak berefek, ya Allah dengan caranya sendiri nanti, ya. Tapi kan kita tetap sebagai seorang teman, di saat nanti dituntut di akhirat, kita sudah punya alasan, kita sudah punya modal. Allah, saya selalu mengingatkan dia, saya selalu menyampaikan kepada dia, hidayah itu milik Engkau ya Allah. Tapi aku tidak pernah menyerah untuk mengingatkan dia. Nah, daripada nanti Ibu Fulan, dulu kalian termasuk orang yang taat ibadah, temanmu tidak ibadah, kenapa tidak pernah diingatkan? Betul. Kata malaikat, sudah ya Allah, sekali, 5 kali dak, banyaklah idak daripada ngajak. Makanya ajak terus, nggak apa-apa. Ya, kadang dengan lisan, kadang mungkin lebih pada keteladanan. Jadi afsahul hal khair afsahil maqal. Jadi saat pas berhenti, ibu langsung ke masjid, sholat yuk, nggak Tuhan. Walaupun nggak kencang, ibu langsung aja ke masjid sholat. Ya kan? Nanti setelah itu balik lagi. Aku sudah sholat nih, lu nak sholat? Belum. Sudah, jalan lagi. Pas sholat, udah asar nih, yuk sholat. Belum juga nak sholat. Ibu sholat saja. Ya mudah-mudahan pada saatnya nanti dia mikir ya, wah teman aku ini memang baik. Tidak bosan-bosan, aku ini aja yang kurang ajar mungkin kan. Mungkin itu yang batin sendiri. Aku saja nggak tahu malu, nggak punya perasaan. Diajak, so aku nggak mau. Jadi nggak apa-apa Bu, terus aja. Oke, baik. Gitu deh Ibu ya. Dan kita akan jeda iklan terlebih dahulu pemirsa. Kita akan kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Weterakal Bu TVRI Bengkulu.